Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princess, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, Prince and Princess, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena hari ini kami boleh datang berkumpul beribadah kepada Tuhan. Saatnya kami mau memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini bersama. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari.
Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Prince and Princess, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini bersama. Roh Allah yang hidup, penuh hidupku. Oh Allah yang turun penuhiku, oh Allah yang turut pulihkanku, turunlah urapanku atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Oh Allah yang hidup
katakan Roh Allah, hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Oh yes Tuhan, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, jadikan Tuhan, jadikan hidupku Allahku, dipenuhi menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, biar kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus, kami selalu diajarkan untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan judul perikop kita di minggu ini adalah Roh Kudus memimpin kita, yang terambil di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Mari kita baca bersama. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, Prince and Princess, minggu lalu kita sudah belajar tentang Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Di mana ada 2 poin yang kita pelajari, yaitu kita menyadari bahwa dalam diri kita ini ada Roh Allah dan Roh Allah berdiam di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita mau memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Dan yang kedua, kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sebagai contoh, Prince and Princess, ketika orang tua kita mau menuju ke suatu tempat, di mana kita biasa menggunakan map, Google Map atau Waze. Dan biasanya Waze itu atau map itu akan menunjukkan kita jalan yang terbaik untuk sampai di tujuan dengan tepat. Mungkin ada jalan yang ditunjukkan seperti ada jalan yang kecil, jalan sempit, dan bukan jalan yang lebar dan bukan jalan yang nyaman. Tetapi justru karena melewati jalan yang kita sebut itu jalan tikus, malah kita jadi lebih cepat untuk sampai dan tidak nyasar. Nah, Prince and Princess, kira-kira itu gambaran ketika hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin cara Roh Kudus memimpin kita itu tidak seperti yang kita mau dan tidak mengenakan buat kita. Tetapi justru lewat cara-cara demikian kita berada di jalan Tuhan. Contoh, ketika kita mau belajar, tekun dan giat agar supaya apa? Supaya kita mendapatkan nilai yang baik. Bukan kita mau menyontek atau mencari kunci-kunci jawaban dengan hal yang tidak benar. Tapi kita perlu belajar untuk apa? Untuk sabar. Ketika kita menginginkan sesuatu, bukan kita mencuri agar bisa kita memiliki sesuatu dengan cepat seperti yang kita inginkan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita minta kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan, kita berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan yang akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Nah, apa yang dapat kita pelajari ketika Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran? Sehingga yang pertama, hidup kita itu dipenuhi dengan buah-buah roh. Nah, waktu adik-adik berdoa minta dipimpin oleh Roh Kudus dan adik-adik mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka adik-adik akan dipenuhi dengan buah-buah roh. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kasih itu seperti apa? Kasih yaitu kita mau memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya apalagi buah-buah roh, yaitu sukacita. Berarti di mana kita berada, kita mau membawa damai sejahtera, kita mau membawa berkat buat orang-orang di sekitar kita. Terus apalagi? Kesabaran. Nah, ini sabar ini harus kita lakukan setiap saat. Kalau kita lagi mau sesuatu, misalnya mau beli mainan, tapi karena mungkin uang orang tua kita belum cukup, maka kita harus apa? Harus sabar. Sabar apa? Berarti kita harus menabung uang jajan yang biasa kita terima untuk jajan, kita simpan agar supaya kita boleh membeli mainan tersebut. Yaitu kuncinya apa? Sabar. Terus apalagi kebaikan, kita mau baik buat semua orang. Terus apalagi kesetiaan, kita harus setia. Kalau kita sudah janji sama seorang, maka kita harus menepati. Terus apalagi kelemah lembutan, berarti kita harus berkata-kata yang lemah lembut, baik buat semua orang. Terus apalagi penguasaan diri. Nah, itu hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti kita harus memiliki buah-buah roh. Terus yang kedua apalagi? Hidup kita mau menjadi saksi Tuhan. Nah, waktu adik-adik dipenuhi oleh buah-buah roh, maka adik-adik akan menjadi saksi Tuhan. Hidup adik-adik akan dipakai Tuhan luar biasa menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Melalui kesaksian adik-adik, orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat diselamatkan. Nah, oleh karena itu, biarlah Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, mau memimpin kita kepada kebenaran sehingga hidup kita dipenuhi oleh
Roh Kudus, kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Nah, Prince and Princess, mari kita terus berdoa, minta Tuhan memimpin kita agar supaya kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Prince and Princess, yuk sama-sama kita mau menyaksikan video yang berikut ini. Jika kita pernah mendengar frase Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke, Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di... Mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup.
Nah, Prince and Princess, saatnya ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin untuk firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kami mau terus dipimpin oleh Roh Allah. Biar Roh Allah berdiam dalam hidup kami dan memimpin setiap langkah kami. Biar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu. Biar setiap kami yang mendengarkan firman boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia kepada-Mu. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mengakhiri ibadah kami, berkati setiap kami, dan apa yang menjadi cita-cita kami, biar Tuhan yang akan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga dalam masa studi kami, berikan kami kepintaran, berikan kami hikmat, biar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi di sekolah, bahkan kami boleh menjadi kebanggaan Tuhan, bahkan menjadi kebanggaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke Prince and Princess, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.